Kalian tahu nggak sih ada ikan hias yang bentuknya tuh pipih kayak layang-layang dan memiliki sirip yang panjang menjuntai yang cantik banget pas berenang? Yap, itu dia, ikan manfish atau yang sering juga disebut dengan angelfish. Nah, ikan manfish sendiri itu tuh merupakan ikan hias air tawar yang bentuk tubuhnya itu elegan dan memiliki berbagai warna yang menarik, mulai dari perak, hitam, dan beberapa kombinasi warna yang menarik. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, ikan manfish sendiri itu jadi terlihat cantik di akuarium. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih prosesnya pemijahan ikan manfish itu sendiri. Jadi, simak baik-baik yuk videonya bersama-sama. Halo teman-teman, nama saya Gerson Dawi. Saya dari kelompok 11 Taikban untuk komoditas manfish. Nah, alasan saya memilih ikan manfish sebagai ini karena menurut saya ikan manfish adalah salah satu ikan hias yang paling cantik dan memiliki bentuk seperti malaikat atau angel. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Fadil Maulana dari kelompok 11 manfish. Dan kenapa saya memilih manfish? Alasan saya adalah karena saya ingin mempelajari tentang bagaimana sih cara membudidayakan ikan hias, dan manfish salah satu ikan yang populer di masyarakat. Hai, aku Nabila dan aku Fatia. Kami akan menunjukkan kegiatan pemijahan ikan manfish. Yuk ikuti dan lihat bagaimana prosesnya bersama kami. Tahapan pertama adalah pemilihan induk yang siap untuk dipijah. Ikan manfish yang digunakan adalah yang sudah matang gonat. Ciri-ciri induk jantan yaitu tubuh lebih besar dan tinggi, dahi menonjol, serta alat kelamin berbentuk runcing seperti jarum. Sedangkan induk betina memiliki bentuk lebih kecil dan agak membulat, dahi landai, serta alat kelamin tumpul. Pilih induk yang aktif berenang, tidak cacat, dan memiliki warna cerah. Perbandingan induk yang digunakan adalah 1:1, dengan 1 untuk jantan dan 1 untuk betina, karena ikan manfish itu bersifat monogami. Setelah indukan dipilih, kami menyiapkan wadah dan alat yang akan digunakan untuk pemijahan. Wadah yang digunakan adalah akuarium dan dipasang aerator untuk menjaga kadar oksigen terlarut tetap stabil. Kemudian, induk jantan dan betina yang telah dipilih dipindahkan ke dalam akuarium pemijahan. Pemindahan dilakukan pada sore hari supaya ikan bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya sebelum proses pemijahan berlangsung. Nah, sebagai tempat menempelkan telur, ditambahkan pipa paralon yang dipasang secara vertikal. Paralon ini berfungsi sebagai substrat penempelan telur karena permukaannya keras, datar, dan mudah dibersihkan oleh induk sebelum bertelur. Kemudian, tutup akuarium menggunakan kain atau plastik hitam agar suasananya menjadi gelap dan tenang. Dengan kondisi gelap, dapat membantu mengurangi stres pada ikan manfish yang sensitif terhadap cahaya dan gangguan luar. Nah, jangan lupa ya teman-teman, selama proses pemijahan ikan manfish ini, indukannya tetap dikasih pakan secara rutin biar tetap sehat dan tidak stres. Kami menggunakan cacing darah beku sebagai pakannya karena mengandung protein tinggi yang bisa membantu mempercepat proses pemijahan. Terus, jangan lupa juga buat rutin nyipon airnya ya, biar kotoran dan sisa pakan gak numpuk di dasar akuarium. Nah, setelah proses pemijahan ikan manfish selesai, semua telur dari ikan manfish itu bakal menempel rapi di media paralon kayak gini nih. Setelah itu, indukannya langsung kita pindahkan supaya telurnya itu tidak dimakan oleh indukannya sendiri. Ya, sayang banget teman-teman. Kita udah coba pemijahan ikan manfish dengan hati-hati, tapi ternyata belum berhasil juga. Di pemijahan pertama, telurnya tuh malah dimakan induknya sendiri, dan di pemijahan kedua, telur yang nempel di paralon tuh malah berjamur dan gagal menetas. Tapi nggak apa-apa, dari sini kita jadi belajar kalau pemijahan manfish itu memang agak tricky dan butuh ketelatenan. Nah,
sekarang yuk kita bahas apa aja sih penyebab kegagalan pemijahan ikan manfish. Jadi kegagalan yang terjadi di kelompok kami, telur-telurnya itu yang pertama itu dimakan oleh indukannya, yang kedua telurnya berjamur. Nah, kenapa sih telur ikan manfish ini dimakan oleh indukannya? Hal ini biasanya tuh disebabkan oleh indukannya yang stres. Nah, kenapa ikan manfish indukannya ini bisa stres? Karena banyak orang yang berlalu lalang di laboratorium Techban ini. Meskipun kami sudah menutup dengan lapisan warna hitam, akan tetapi itu belum maksimal karena manfish ini dia dapat merasakan getaran-getaran ketika ada orang berlalu lalang di sekitar akuarium budidaya. Kemudian yang kedua, kenapa telur manfish ini berjamur? Karena kualitas airnya yang kurang baik. Kami sudah melakukan berusaha untuk melakukan sifon secara rutin, tetapi mungkin masih tersisa beberapa kotoran yang tidak tersifon, dan di akuarium manfish ini sendiri tidak ada filter sehingga mungkin ada penumpukan amonia ataupun apa yang dapat mendukung jamur sendiri untuk bertumbuh. Selanjutnya, solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang udah dijelasin Lewis tadi adalah ketika telur-telur dari manfish itu udah ada, kita bisa memindahkan telur-telur tersebut ke akuarium yang baru. Kenapa? Karena biasanya akuarium yang udah ada manfishnya itu kotor. Nah, kita bisa pindahin ke tempat yang baru yang juga udah diendapin dengan methylene blue. Tujuannya agar jamur tidak tumbuh di telur-telur tersebut. Selanjutnya kita juga bisa nambahin heater agar kondisi air di dalam akuariumnya yang baru ini bisa lebih optimal untuk perkembangan telur manfish. Itu teman-teman.